Ya pemirsa, dalam era yang semakin maju ini, kebutuhan masyarakat akan produk-produk yang aman, berkualitas dan terpercaya semakin meningkat. Mulai dari makanan, obat-obatan hingga kosmetik, semuanya harus memenuhi standar keamanan yang ketat. Sebagai kota yang strategis dengan pertumbuhan industri yang pesat, Batam menjadi pusat distribusi dan produksi berbagai produk yang beredar di masyarakat. Namun bagaimana memastikan semua produk tersebut telah memenuhi standar keamanan dan kualitas? Inilah peran vital yang diemban oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang biasa kita kenal dengan BPOM. Hari ini berjumpa lagi bersama saya, narasumber yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya, yang akan berbagi informasi dan wawasan mendalam tentang pengawasan BPOM di Batam. Kita akan membahas berbagai aspek mulai dari proses pengawasan hingga edukasi masyarakat demi memastikan keselamatan konsumen. Langsung saja kita sapa Bapak Mustafa Anwari selaku Kepala Balai POM di Batam. Selamat siang. Selamat siang Mustafa. Selamat siang Mbak Kristi. Gimana dan kabarnya, selamat berjumpa lagi di acara Batam TV. Oke. Sebelumnya kita sudah pernah jumpa ya Pak, dan udah pernah dialog juga mengenai obat dan makanan ini ya Pak? Iya pernah. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabarnya hari ini sehat dan sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, perjalanan dari kantor ke Batam TV gimana nih Pak? Perjalanannya ramai lancar dan alhamdulillah mendung tadi. Iya, sempat hujan juga tadi ya Pak ya. Oke. Nah, Pak, sebelum kita masuk ke tema kita, mungkin saya ingin bertanya sedikit nih Pak. Upaya pengawasan obat dan makanan apa saja nih Pak yang sudah dilakukan oleh BPOM Batam sepanjang tahun 2024 ini Pak? Silakan Pak. Iya, sesuai dengan tupoksi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu melakukan pengawasan terkait dengan obat dan makanan. Di sini obat itu ada beberapa macam jenisnya, baik itu yang diawasi oleh Badan POM ya. Ada obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, zat aditif, prekursor, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan juga ada pangan olahan. Dalam melakukan pengawasan obat dan makanan ini, kami menerapkan namanya SISPOM ya, sistem pengawasan obat dan makanan yang sifatnya adalah full spectrum. Artinya pengawasan dari hulu ke hilir ya, mulai pengawasan dari sisi pre-market sampai ke sisi post-market. Nah, dari sisi pre-market itu kita melakukan pengawasan sebelum produk itu beredar di pasaran. Artinya produk itu harus dijamin keamanan dan mutunya sampai keluar namanya nomor izin edar ya. Nah, batas antara pre-market dan post-market itulah adanya nomor izin edar tersebut. Nah, setelah produk itu setelah dinilai aman gitu ya, nanti akan dikeluarkan oleh Badan POM yaitu nomor izin edar. Setelah itu baru produk itu bisa beredar di pasaran. Nah, Badan POM tidak hanya berhenti setelah mendapatkan nomor izin edar terus berhenti untuk melakukan pengawasan, tidak. Tapi kita juga melakukan pengawasan pada saat produk itu beredar di pasaran, yang kita namakan dengan pengawasan post market tersebut ya. Nah, dari pengawasan post market itu ada beberapa hal yang Badan POM atau Balai POM di Batam lakukan. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan terkait dengan sarananya ya, baik itu sarana produksi, sarana distribusi, maupun sarana pelayanan kefarmasian. Kalau dia ada apotik, rumah sakit, dan juga puskesmas, itu kita lakukan pengawasan. Terus juga Badan POM di samping melakukan pengawasan ke sarana, kita juga melakukan sampling terkait dengan produk yang beredar ya. Kita lakukan sampling. Nah, di sampling itu tidak hanya di sampling terus didiamkan, tidak, tapi kita yang pertama kita lakukan ada dua hal. Yang pertama adalah ngecek terkait dengan penandaannya ya, terkait dengan penandaan atau labelnya, pada label itu apa sesuai apa tidak. Terus yang kedua adalah melakukan pengujian terkait dengan produk tersebut. Nah, di dalam pengujian produk di laboratorium pengujian
itu ada dua hal nanti kriterianya, yaitu produk itu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Nah, untuk artinya kita bandingkan dengan persyaratan ataupun parameter yang sudah ada ya. Apakah produk itu misalkan paracetamol gitu ya, misalkan paracetamol di etiketnya, di labelnya tertulis 500 mg gitu ya, tapi setelah diuji kok nilainya cuma 300 mg, nah itu kan substandar artinya. Nah itu bisa disebut kriteria sebagai tidak memenuhi syarat. Dan kalau ada produk yang tidak memenuhi syarat, tentunya harus kita lakukan penarikan, kita informasikan ke produsennya ya, ke produsennya, distributornya untuk segera dilakukan penarikan. Dan penarikan tidak hanya di lokal, misalkan di wilayah Batam saja ya, penarikan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, dan Badan POM di seluruh UPT di kabupaten, di provinsi, di seluruh Indonesia itu melakukan pemantauan terkait dengan penarikan yang dilakukan oleh produsen atau distributor tersebut, gitu Pak. Oke. Ya. Nah, Pak, tadi Bapak sempat sebut ada mungkin beberapa jenis obat seperti narkotika dan psikotropika. Iya. Nah, itu bedanya apa tuh Pak? Boleh silakan Pak. Ya, kalau dia narkotika, psikotropika itu termasuk di dalam satu narkoba ya. Nanti itu ada perbedaannya, nanti ada di undang-undangnya. Ada yang satunya ada undang-undang narkotika, yang satunya ada psikotropika gitu ya. Kalau narkotika itu nanti ada efek kecanduannya ya, ada efek kecanduannya. Nah, kalau di psikotropika itu menstimulus otak kita ya, padahal itu akan sangat berbahaya karena ada sifat nanti ketagihan dan sebagainya yang tentunya akan merusak tubuh. Dalam hal ini otak kita akan rusak gitu ya. Oke. Gitu, ya. Nah, jadi ada beberapa obat yang pasti mengandung narkotika dan psikotropika itu ya Pak? Iya. Ya, ada obat itu yang mengandung narkotika, psikotropika, misalkan kayak kodein gitu ya. Nanti logonya juga akan beda, logonya ada warna merah ya, logo merah. Oke. Nah, tadi Bapak juga sempat berbicara tentang izin edar. Iya. Nah, saya pengen tahu nih Pak, apakah sulit mendapatkan izin edar untuk sebuah produk itu Pak? Iya, tentunya dengan adanya regulasi yang baru ya, pemerintah selalu berusaha untuk melakukan permudahan dari para pelaku usaha atau masyarakat yang ingin mendaftarkan produknya, baik itu untuk obat dan juga makanan ya. Sekarang itu sudah by system, artinya semua dokumen-dokumen itu tinggal ngupload saja ya, tinggal upload dokumen terkait data yang diminta, dan nanti akan dilakukan approve oleh tim kami, oleh verifikator di balai ya, terkait dengan data-data yang telah disampaikan. Dan sekarang sudah sangat mudah dengan adanya kemudahan berusaha ya, sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja, setelah turunannya itu juga sangat mempermudah terkait dengan perizinan terutama untuk komoditi obat dan makanan sebagai komoditi yang diawasi, yang diamanahkan oleh negara kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oke. Ya. Nah, sejauh ini sepanjang tahun 2024 ini Pak, BPOM sendiri sudah melakukan pengawasan pre-market dan post-market seperti yang Bapak sebutkan tadi. Nah, untuk pengawasan pre-market sendiri tuh Pak, sudah berapa banyak Pak penerbitan sertifikat atau izinnya Pak? Iya, jadi ini ada data ya. Balai POM di Batam telah melakukan pengawasan pre-market dan juga post-market sepanjang tahun 2024 ini. Dan untuk pengawasan pre-market antara lain melalui penerbitan sertifikat atau izin penerapan CPPOB atau cara produksi pangan olahan yang baik, dan telah diterbitkan sebanyak 42 sertifikat sepanjang tahun 2024 ini ya. Ada satu sertifikat ataupun izin penerapan CPKB, yaitu cara pembuatan kosmetik yang baik ya, dan 5 rekomendasi pemohon notifikasi untuk importasi kosmetik
dan juga melakukan penerbitan surat keterangan impor dan surat keterangan ekspor pada tahun 2024 ini ada sebanyak 1.778 surat keterangan impor dan 1.516 surat keterangan ekspor yang diterbitkan oleh Balai POM di Batam. Dan ini yang cukup menggembirakan, sangat menggembirakan, terutama untuk Batam dan Indonesia, bahwa produk-produk ekspor ya kita itu meningkat. Produk ekspor artinya produk-produk yang diproduksi di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini diminati oleh banyak negara ya. Sebagai data, misalkan di tahun 2023 itu produk pangan ya, produk obat dan makanan, produk pangan yang diekspor ke luar negeri melalui wilayah pengawasan kami di Provinsi Kepulauan Riau ini ada 32 negara tujuan ya. Dan di awal tahun 2024 ini sudah ada 46 negara tujuan ya, dari 32 ke 46 negara tujuan. Dan di akhir-akhir tahun ya, di semester ataupun di triwulan keempat tahun 2024 ini sudah meningkat lagi menjadi 64 negara tujuan. Artinya produk-produk yang diproduksi dari Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini itu sangat diminati oleh berbagai negara, dan itu tentunya kami dari sisi perizinannya itu sudah kita persempit lagi untuk SLA-nya ya, untuk waktu tunggunya dan sebagainya itu kita persempit. Sebagai contoh di tahun 2022 itu kita waktunya SLA-nya itu 8 jam, 2023 menjadi 6 jam, dan sekarang di 2024 kita persempit lagi menjadi 4,5 jam gitu ya. Jadi dari 4,5 jam itu dari pelaku usaha yang melakukan ekspor terkait dengan obat dan makanan itu bisa produknya cepat untuk dilakukan pendistribusian karena sudah ada izin dari Badan POM, dalam hal ini dari Balai POM di Batam. Ya. Oke. Nah, tadi Bapak sebut bahwa banyak produk-produk dari Indonesia sendiri yang sudah diekspor ke luar negeri seperti itu. Nah, biasanya hal yang seperti ini tuh Pak, produk seperti apa sih Pak? Apakah didominasi oleh makanan atau lebih ke obat-obatan herbal atau seperti apa Pak? Hampir 99% adalah produk pangan. Dia ada produk pangan bahan jadi dan juga ada yang bahan baku ya. Misalkan produk minyak goreng ya, minyak sawit gitu-gitu diekspor ke berbagai negara ya. Terus ada juga keripik-keripik yang sebagainya yang diproduksi oleh para pelaku usaha atau industri yang di dalam negeri ya. Oke. Nah, tadi kita sudah sempat berbicara mengenai pengawasan pre-market nih Pak. Iya. Sekarang bagaimana dengan pengawasan dari post-marketnya? Iya. Terkait dengan pengawasan post-market, tadi saya sampaikan bahwa terkait dengan pengawasan post-market artinya Badan POM, dalam hal ini Balai POM di Batam, itu melakukan dua hal, yaitu pemeriksaan terhadap sarananya dan melakukan sampling terkait dengan produk-produk yang beredar. Nah, di sini ada data ya terkait dengan pengawasan pemeriksaan sarana produksi, pemeriksaan sarana distribusi, dan juga sampling dan pengujian produk obat dan makanan yang terdiri dari ada 67 sarana produksi pangan, ada 4 sarana produksi kosmetik, ada 712 sarana distribusi obat dan makanan yang di sini ada rinciannya, ada 519 sarana memenuhi ketentuan dan 197 sarana tidak memenuhi ketentuan. Demikian juga untuk sampling dan juga pengujian itu terhadap 1.527 sampel obat dan makanan. Itu datanya Pak. Baik. Nah, untuk cara produksi pangan olahan yang baik ini sendiri standarnya itu seperti apa Pak sebenarnya Pak? Cara produksi pangan olahan yang baik itu ada di dalam peraturan ya, cara produksi pangan olahan yang baik.
itu kita lihat dari sarananya, sarana prasarannya. Biasanya kita juga melihat terkait dengan dokumen ataupun SOP ya, standar operasional prosedur dari industri tersebut ya. Artinya mulai dari penyiapan bahan baku, terus produksinya, terus pengemasannya, penaruh di gudangnya, dan bagaimana cara melakukan pendistribusian. Itu kita lihat semuanya, dan nanti kalau sudah memenuhi persyaratan ya terkait dengan syarat-syarat atau parameter-parameter yang ada, akan kita terbitkan namanya sertifikat CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik. Baik, Ya. kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Pak. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus. Ya, ini menghadap mana kah? Wah, lagi ada diskon ya Bu ya? Iya Bu, nih silakan lagi diskon, silakan. Ini Bu cocok nih untuk ibu hamil. Silakan Kak. Ada ini lagi ada diskon. Dari luar negeri semua ya? Iya, diskon Bu. Nah, ini terobosan baru. Oh iya, silakan Kakak. Dari ini ada apa ini Kak? Nggak apa-apa, saya pakai bagus loh. Tapi kosmetik itu wajib berizin dengan BPOM. Kayaknya ini juga deh. Tapi ngecek izin edar gimana? Nah, kalau mau ngecek izin edar, aplikasi BPOM Mobile. Gunakan aplikasi BPOM Mobile untuk mengecek izin edar agar terhindar dari produk obat dan makanan palsu dan ilegal. Dengan BPOM Mobile, bisa cek izin edar, membaca berita, melaporkan iklan, dan melakukan pengaduan. MIB ada Bu? MIB? Nggak ada tuh. Nggak ada yang dia. Sope? Aduh. Bikin izin edar susah dan lama. Buat izin edar susah dan lama. Sudah tidak zamannya lagi. Biar cepat, ikuti prosedurnya. Biar cepat, penuhi persyaratannya. Biar cepat, daftar sendiri, jangan pakai calo. Benar sekali. Sekarang zamannya perizinan sangat mudah. Untuk urus izin edar obat dan makanan, pastikan ikuti prosedurnya, penuhi persyaratannya, dan urus sendiri. Jangan pakai calo. Akses standar pelayanan publik Balai POM di Batam dengan mudah, kapanpun, dan dimanapun. Kami siap melayani. Beli obat, ingat BPOM, ingat checklist. Beli suplemen kesehatan, ingat BPOM, ingat checklist. Minum obat tradisional. Konsumsi obat tradisional, ingat BPOM, ingat checklist. Beli kosmetik, ingat BPOM, ingat checklist. Beli minuman, ingat BPOM, ingat checklist. Jadilah konsumen cerdas dengan selalu melakukan checklist sebelum membeli dan mengkonsumsi obat dan makanan. Checklist, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsa. Ingat BPOM, ingat checklist.
Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus. Nah, saya langsung saja nih Pak. Ya. Mungkin sejauh ini bagaimana nih Pak hasil pengawasan rutin dari Balai POM di Batam nih Pak? Silakan Pak. Iya, kami juga melakukan pengawasan, ya, ada pengawasan yang sifatnya rutin dan juga ada pengawasan yang sifatnya itu untuk menindaklanjuti adanya pengaduan, ya. Nah, terkait dengan pengawasan rutin yang dilakukan oleh Balai POM di Batam selama tahun 2024 ini, Balai POM di Batam telah berhasil melakukan pengawasan terhadap 67 sarana produksi pangan. Ya, sarana produksi pangan ini ada yang MD dan ada yang IRTP atau industri rumah tangga pangan. Ada 4 sarana produksi kosmetik, ada 712 sarana distribusi OMK, obat dan makanan. Ini ada rinciannya, yaitu 519 sarana memenuhi ketentuan dan 197 sarana tidak memenuhi ketentuan, serta melakukan sampling dan pengujian terhadap 1.527 sampel obat dan makanan. Ya. Baik. Nah, tadi Bapak sempat menyebut ada istilah MD dan IRTP nih Pak. Boleh dijelaskan Pak perbedaan dari kedua istilah tersebut? Ya. Silakan Pak. Ya, sebenarnya ada istilah lagi, ada MD, ada IRTP dan juga ada ML. Ya, saya mau menjelaskan dulu MD dan ML. MD dan ML ini yang menerbitkan adalah langsung dari Badan POM, ya. Kalau MD itu kalau dia pangan diproduksi di dalam negeri, ya. Nah, kalau industrinya ada di luar negeri, ya, dan produknya akan beredar di wilayah Indonesia, harus ngurus terkait dengan izinnya. Nah, nanti ada kodenya ML, ya. MD itu makanan dalam negeri, kalau ML adalah makanan dari luar negeri untuk membedakannya. Nah, di Batam ini, ya, di Kepri ini banyak itu produk-produk yang sudah teregistrasi dengan kode ML gitu, ya. Produk-produknya bisa dari Singapura, Malaysia maupun dari China. Nah, untuk IRTP itu adalah industri rumah tangga pangan. Jadi bedanya kalau MD itu adalah makanan yang skala menengah sama besar, ya, dibuat oleh suatu industri, peralatannya gitu, ya, sudah peralatan itu dari semi otomatis ke otomatis gitu, ya, nanti ke MD. Nah, kalau dia industri rumah tangga itu terkait dengan pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga, ya. Industri rumah tangga artinya dari sisi tempatnya itu industrinya itu masih gabung dengan rumah gitu, ya. Terus dari sisi produknya itu adalah produk-produk yang berisiko sangat rendah, ya. Misalkan keripik goreng, nah itu, ya, keripik yang digoreng. Nah, itu bisa mengajukan terkait dengan izin untuk produknya itu PIRT namanya, ya, pangan industri rumah tangga. Terus bedanya lagi, kalau PIRT, pangan industri rumah tangga, yang menerbitkan adalah dari pemerintah daerah, kabupaten kota setempat, ya. Dalam ini diterbitkan oleh dinas, misalkan oleh PTSP, ya, sama dengan dinas kesehatan, gitu. Nah, nanti akan terbit nomor PIRT, ya, gitu. Tetapi untuk peraturannya, ya, mengikuti terkait dengan peraturan dari Badan POM terkait dengan penerbitan izin untuk industri rumah tangga tersebut. Itu, ya. Simpelnya IRTP ini adalah makanan-makanan yang diproduksi dari rumah tangga sendiri, ya, jajanan pasar gitu, ya Pak. Kalau jajanan pasar, dia kalau laki-laki kalau kurang, ya, untuk masa kadaluarsa itu, ya, kurang dari 7 hari itu tidak wajib untuk didaftarkan sebenarnya, ya. Misalkan kalau jajanan pasar kayak kue-kue yang 1 hari aja mungkin kalau nggak dikonsumsi secepatnya akan basi dan expired, ya. Nah, itu ataupun sudah tidak layak dikonsumsi, itu bisa tidak pakai izin, baik itu PIRT maupun MD, kan gitu. Kalau dia masa konsumsinya atau masa layak pakainya itu kurang dari 7 hari, ya. Baik. Nah,
tadi nih Pak, hasil dari pengawasan rutin Balai POM di Batam ini salah satunya adalah 712 sarana distribusi obat dan makanan, Iya. gitu, Pak. Dan 519-nya adalah sarana memenuhi ketentuan. Nah, untuk sarana yang memenuhi ketentuan ini kriterianya apa saja Pak? Boleh Iya, dijelaskan Pak? kriterianya jadi kami memberikan suatu penilaian, misalkan itu ada parameternya, misalkan nanti itu ada yang mayor ya, temuan mayor, minor, ada juga yang kritis gitu ya. Nah, misalkan temuannya ditemukan tikus ataupun hewan di tempat produksi, nah itu kan pasti jadi temuan ya. Nah, itu akan masuk ke dalam kriteria sarana misalkan tidak memenuhi ketentuan. Nah, itu ada ratingnya, kapan itu nanti disebut tidak memenuhi ketentuan, kapan disebut nanti memenuhi ketentuan. Misalkan satu lagi, misalkan di ruang produksi ya harusnya pakai celemek, masker, penutup dan sebagainya. Ternyata petugasnya di situ misalkan pakai cincin, nggak pakai masker dan sebagainya, itu juga bisa menjadi temuan. Ataupun dari sisi alatnya, alat produksinya, misalkan ternyata di sarana produksinya, di tempat produksinya ada misalkan semprotan untuk serangga ya. Nah, itu kan menjadi berbahaya kalau terjadi kontaminasi silang. Nah, itu akan menjadi temuan. Nah, dari temuan itu nanti kami dari petugas yang melakukan pemeriksaan itu akan membuatkan data ya, namanya CAPA ya. CAPA itu correction action dan koreksi action dan juga preventive action. Artinya apa? Sarana-sarana yang kita lakukan pengawasan itu harus membuatkan preventifnya, harus membuat data yang close gitu. Misalkan di sarana ditemukan tikus gitu ya, di dalam produksi ditemukan tikus. Nah, nanti akan kita tanya, atau feedbacknya dari sarana tersebut, bagaimana cara mengendalikan tikusnya, terus adakah masih tikusnya ada di dalam dan sebagainya, kan gitu. Salah satu. Nah, jika sudah ada pengendalian terkait dengan hewan atau tikus yang masuk ke dalam sarana produksi, nanti itu statusnya akan kita close gitu ya. Jadi sudah statusnya close, berarti sarana tersebut sudah bisa untuk melakukan produksi kembali ya. Tapi kalau sarananya itu temuannya adalah kritis gitu ya, kita akan memberikan namanya peringatan ya, peringatan keras. Bisa sampai kita lakukan penyegelan ya. Penyegelan sudah tidak bisa produksi lagi ya, tidak bisa produksi lagi sampai CAPA tersebut ditindaklanjuti. Artinya hal-hal yang perlu diperhatikan itu ditindaklanjuti, baru segel akan kami lepas untuk bisa melakukan kegiatan misalkan produksi terkait dengan produknya lagi. Oke, nah ngobrol-ngobrol tikus nih Pak, sepertinya Kota Batam ini agak rawan ya Pak, masalah tikus nih karena suka lalu lalang. Nah, saya iya. lihat. Nah, dari BPOM sendiri pernah adakan sidak gitu kan Pak? Pernah nggak Pak? Kalau untuk sidak terkait tikusnya tidak ya tentunya. Tapi kalau sidak terkait dengan pengawasan, tadi kan saya sampaikan pengawasan itu ada pengawasan rutin ya, pengawasan rutin berbasis risiko dan juga adanya laporan-laporan dari masyarakat ya terkait dengan pengaduan, adanya sarana. Di sini ada sarana ternyata sanitasi dan higiennya kurang bagus kan ya, menyebabkan misalkan salah beli di situ diare dan sebagainya kan bisa ya. Nah, itu akan kita kalau ada laporan akan kita tindak lanjuti dengan memperhatikan bahwa yang pelapor itu akan kita sembunyikan intinya ya, identitas dan sebagainya. Begitu. Ya. Baik, kembali lagi ke topik nih Pak. Tadi disampaikan bahwa BPOM sudah melakukan sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan. Nah, pengujian yang seperti apa yang sudah dilakukan terhadap produk-produk tersebut Pak? Silakan Pak. Ya, pengujian di Balai POM di Batam itu ada 3 ya. Ada laboratoriumnya itu di kami ada 3. Ada namanya laboratorium pangan, ada laboratorium kimia ya, dan juga ada laboratorium mikrobiologi ya. Nah,
Terkait dengan pengawasan kami, terkait dengan pengujian yang dilakukan itu meliputi pengujian, tentunya adalah pengujian terkait dengan mutu produk ya, sesuai dengan persyaratan yang berlaku, kemudian pengujian terhadap kandungan bahan dilarang pada suatu produk. Misalnya ada tidakkah kandungan formalin gitu ya di dalam misalkan tahu gitu ya, ataupun borak pada sampel makanan, ataupun kandungan merkuri dan juga hidrokinon pada sampel kosmetik, dan juga BKO bahan kimia obat pada produk obat tradisional, juga cemaran mikrobiologi pada obat dan makanan ya. Sebagai contoh misalkan adanya BKO ya, BKO bahan kimia obat pada obat tradisional. Nah, contoh-contoh BKO itu ada beberapa macam, misalkan ada namanya sildenafil sitrat, tadafil, ada juga paracetamol dan sebagainya. Karena obat tradisional kan tidak boleh mengandung bahan kimia obat tersebut, misalkan paracetamol kan gitu. Karena apa? Karena paracetamol masuk ke dalam tubuh itu harus ada takarannya ya, harus ada takarannya. Misalkan paracetamol 500 gram, paracetamol 250 mg, nggak boleh sembarangan ya untuk melakukan produksi tentunya. Nah, itu akan sangat berbahaya, terutama untuk produk-produk yang ring terapinya itu sempit, Mbak Kristi. Jadi misalkan ya obat jantung gitu, ada namanya obat jantung itu namanya digoxin ya. Digoxin itu rentang terapinya itu sangat kecil sekali, artinya kadarnya harus kecil sekali, misalkan 0,01 mg gitu ya. Nah itu kalau kadarnya lebih, misalkan 1 mg, nah itu ya sudah langsung kita pasti akan berbahaya bagi tubuh kita. Makanya di dalam industri, misalkan di industri obat itu sangat ketat sekali terkait dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui sampai memproduksi, yaitu tadi untuk produk-produk yang kelas terapi ataupun rentang terapinya sangat kecil ya. Nah bagaimana itu kalau ditambahkan ke dalam obat tradisional yang mungkin takarannya pakai timbangan yang biasa dan sebagainya, nah, itu tentunya akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Okay. Baik, nah dari BPOM sendiri ini pernah nggak Pak menemukan beberapa makanan yang mungkin mengandung formalin atau boraks Pak? Dan mungkin kita sebagai masyarakat awam supaya lebih waspada nih Pak, makanan apa saja yang rawan diberikan formalin atau boraks Pak? Silakan Pak. Jadi sepanjang tahun 2024 ini itu sudah sangat menurun sekali ya terkait dengan hasil atau data dari pengawasan kita, produk-produk yang mengandung bahan berbahaya. Tentunya itu adalah bentuk kesadaran daripada masyarakat ataupun pelaku usaha untuk memproduksi makanan sesuai dengan ketentuan tentunya ya, tidak mencampurkan formalin, borak, metanil yellow maupun rodamin B pada produk-produknya. Jadi untuk kasat mata, misalkan untuk contohnya kayak tahu gitu ya, misalkan tahu itu mungkin teksturnya jadi kenyal gitu ya, kayak nanti kalau dibanting bisa kayak pimpong. Nah itu perlu dicurigai ya mengandung bahan berbahaya. Nah tentunya yaitu untuk mengetahui awalnya aja ya, untuk screeningnya. Nah, tentunya untuk memastikan bahwa itu mengandung bahan berbahaya, tentunya harus dilakukan pengujian di laboratorium kan, baru akan ketahuan itu mengandung formalin, mengandung borak ataupun mengandung bahan berbahaya lainnya ya. Oke. Nah kalau kita misalnya nih Pak mau beli tahu, nggak mungkin dong Pak mau dibanting dulu. Iya. Secara kasat mata nih Pak, mungkin dari tekstur atau bisa kita sentuh atau bisa kita lihat, ada kriteria khusus nggak Pak makanan yang mengandung formalin atau boraks? Sebenarnya sih yang saya sampaikan tadi, kalau itu untuk kasat mata ya, untuk kehati-hatian. Jadi
untuk bisa kelihatan loh itu kalau dia itu pangan yang segar sama tidak segar kan biasanya. Nah, himbauannya itu kan pangan-pangan segar sebenarnya. Nah, ya himbauannya cari produk pangan yang segar aja untuk yang misalnya kayak tahu tersebut kan gitu. Nah, kalau untuk produk-produk pangan olahan yang dalam bentuk kemasan gitu ya, itu biasanya kita sudah tidak lagi menguji terkait dengan formalinnya ya, tapi kita menguji misalkan kadar airnya itu berapa, terus ada enggak kandungan produk atau bahan lain yang berbahaya di dalam pangan tersebut ya. Kita itu ada kriteria-kriteria ataupun parameter-parameter yang harus ada. Misalkan contohnya adalah garam gitu ya. Nah, di dalam garam itu persyaratan dari negara, barang yang beredar, yang dalam kemasan itu harus ada namanya fortifikasi. Artinya ada KIO3 di dalam garam tersebut ya. Nah, itu kan kita uji karena kadar iodiumnya, kadar KIO3-nya itu sesuai standar apa enggak kan itu. Salah satunya begitu. Meskipun ini sudah terdaftar ini, tapi kita lakukan pengujian. Itu adalah bentuk pengujian dari sisi post market tadi ya, pengujian selama produk itu beredar di pasaran. Tentunya kita berharap bahwa produk itu tetap aman ya, tetap aman dan masih aman untuk dikonsumsi atau diedarkan di masyarakat. Oke. Baik. Nah, satu lagi nih Pak. Ya. Tadi pengujian itu sendiri ada meliputi salah satunya adalah cemaran mikrobiologi pada obat dan makanan. Nah, mikrobiologi itu sendiri seperti apa sih Pak cemarannya itu Pak? Iya. Cemaran mikrobiologi itu artinya ada cemaran mikroba ada di dalamnya. Misalkan kita menguji adanya kapang, ada uji kamir ya, ada ALT, misalkan di dalamnya itu ada cemaran berbahaya, misalkan ada salmonella, nah itu ya yang bisa menyebabkan penyakit tipes gitu ya, salmonella tipi itu bisa menyebabkan tipes dan sebagainya. Itu kita lakukan pengujian, nanti akan kedeteksi. Nah, biasanya adanya mikroba di dalam suatu makanan itu karena cara penyimpanannya terkait dengan sanitasi, higien dan juga cara penyimpanannya yang enggak sesuai dengan peraturan. Misalkan produk pangan air lah, air minum gitu ya, tapi disimpan dalam beberapa bulan di tempat yang mungkin lembab ya dan berdebu dan sebagainya, itu kemungkinan besar nanti akan terkontaminasi dengan mikroorganisme di dalam air tersebut. Jadi cara penyimpanan juga dipastikan ataupun diperhatikan ya, gitu ya. Meskipun belum sampai kadaluarsa, tapi kalau pangannya sudah penyok, sudah warnanya sudah berubah, tentunya itu juga sangat berbahaya. Itu tentunya karena penyimpanannya tidak sesuai dengan ketentuan atau persyaratan yang ada pada label. Mungkin harus ditempatkan di tempat yang kering, ditempatkan pada suhu kamar atau pada suhu dingin, gitu kan ada keterangan. Tapi kalau tidak ditempatkan pada kriteria yang ada di dalam label, itu juga akan berbahaya ataupun mengurangi masa simpan daripada produk tersebut ya. Itulah kenapa penting kita membaca kemasan dari suatu produk ya Pak, biar tepat cara penanganan dan penyimpanannya. Oke. Nah kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus.
diskon ya Bu ya? Iya Bu, nih kita lagi diskon. Ini Bu, cocok nih untuk ibu hamil. Kak, silakan Kak. Ada ada diskon. Dari dua lagi semua ya? Iya. Sobat Ibu, masih ini terobosan baru. Oh iya, silakan Kak. Dari ini ada nanti nih Kak. Nggak apa-apa, saya pakai bagus loh. Tapi kosmetik itu wajib punya izin edar BPOM. Kayaknya ini juga deh. Tapi ngecek izin edar gimana? Nah, kalau mau ngecek izin edar, aplikasi BPOM Mobile. Gunakan aplikasi BPOM Mobile untuk mengecek izin edar agar terhindar dari produk obat dan makanan palsu dan ilegal. Dengan BPOM Mobile, bisa cek izin edar, membaca berita, melaporkan iklan, dan melakukan pengaduan. NIB ada Bu? NIB. Saya nggak ada tuh. Nggak ada ya. Sope? Nggak ada. Aduh. Bikin izin edar susah dan lama. Buat izin edar susah dan lama. Sudah tidak zamannya lagi. Biar cepat, ikuti prosedurnya. Biar cepat, penuhi persyaratannya. Biar cepat, daftar sendiri, jangan pakai calo. Benar sekali. Sekarang zamannya perizinan sangat mudah. Untuk urus izin edar obat dan makanan, pastikan ikuti prosedurnya, penuhi persyaratannya, dan urus sendiri. Jangan pakai calo. Akses standar pelayanan publik Balai POM di Batam dengan mudah, kapanpun, dan dimanapun. Kami siap melayani. Beli obat, ingat BPOM, ingat ceklik. Beli suplemen kesehatan, ingat BPOM, ingat ceklik. Minum obat tradisional. Konsumsi obat tradisional, ingat BPOM, ingat ceklik. Beli kosmetik, ingat BPOM, ingat ceklik. Beli minuman, ingat BPOM, ingat ceklik. Jadilah konsumen cerdas dengan selalu melakukan ceklik sebelum membeli dan mengkonsumsi obat dan makanan. Ceklik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsa. Ingat BPOM, ingat ceklik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus. Nah, Pak, ini kita udah menjelang akhir tahun nih Pak. Oh iya. Sejauh ini bagaimana pengawasan BPOM dalam menjelang Natal dan Tahun Baru ini Pak? Silakan Pak. Iya, kita khususnya Balai POM di Batam setiap tahun ya, setiap tahun itu melakukan kegiatan yang namanya intensifikasi, terutama untuk intensifikasi pengawasan pangan, karena pada saat menjelang hari-hari keagamaan maupun tahun baru itu banyak sekali produk-produk pangan yang beredar di pasaran, karena banyak masyarakat itu yang melakukan borong ya, membeli untuk stok ataupun persediaan pada saat misalkan Idul Fitri maupun Natal dan juga Tahun Baru. Tentunya dari banyaknya produk-produk yang beredar pada momen-momen tersebut ya, Badan POM dalam hal ini Balai POM di Batam itu melakukan yang namanya intensifikasi pengawasan pangan. Yang baru-baru kita lakukan adalah pengawasan pangan menjelang Natal dan juga Tahun Baru, itu namanya intensifikasi. Jadi dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memberikan kenyamanan ya, keamanan kepada
baik itu masyarakat ataupun pembeli supaya tidak ragu dalam membeli obat maupun makanan yang beredar. Nah, di sini untuk tahun ini dalam rangka Hari Besar Keagamaan ya, tentunya Balai Pom di Batam telah melakukan intensifikasi pengawasan pangan olahan menjelang Natal 2024 dan juga tahun baru 2025. Ini sejumlah 64 sarana distribusi pangan olahan dengan hasil 44 sarana memenuhi ketentuan dan 20 sarana tidak memenuhi ketentuan. Jadi 64 sarana ini tidak hanya di Batam, karena wilayah pengawasan kami kan provinsi, jadi ke beberapa kabupaten kota, misalkan di Anambas, Natuna, Lingga, gitu ya, yang kita Karimun, ya, itu kita lakukan pengawasan secara berkala, dan itu setiap minggu kami lakukan turun, dan kita turun dengan melibatkan teman-teman dari pemerintah daerah setempat, baik itu dari misalkan dari dinas kesehatan, dari perdagangan, itu kita libatkan dalam pengawasan tersebut. Dan dari data itu sebagian besar pelanggaran adalah peredaran pangan yang tidak memiliki izin edar, artinya TIE ya, pangan tanpa izin edar, dan sudah kami lakukan tindak lanjut berupa pemusnahan produk, serta tentunya adalah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha tersebut. Dan temuan produknya sebanyak 215 item. Kalau dipiciskan ini ada 2.659 picis dengan nilai ekonomi kurang lebih Rp84.870.500. Gitu, Pak. Baik. Nah, untuk pelaku usaha sendiri nih Pak, tadi Bapak sempat sebut bahwa ada pembinaan, mungkin ada juga bimbingan. Nah, bagaimana BPOM sendiri memberikan bimbingan terhadap pelaku usaha tersebut, Pak? Iya, yang pertama pastinya kalau ada temuan itu yang saya sampaikan di awal, adanya CAPA ya, eviden yang harus ditindaklanjuti oleh pelaku usaha tersebut ya. Nah, dari CAPA tersebut kalau sudah kita lakukan verifikasi, kan nanti dari pelaku usaha akan melakukan membuat dokumen ya yang diminta dalam surat teguran tersebut, ada surat peringatan tersebut untuk melakukan perbaikan. Nah, dari data tersebut petugas kami akan melakukan verifikasi apakah sudah sesuai apa belum. Jika sesuai, nanti statusnya adalah close ya, artinya itu sudah ditindaklanjuti. Tapi kalau belum ditindaklanjuti nanti ataupun tidak sesuai dengan yang diminta oleh Balai POM terkait dengan data yang disampaikan, itu nanti statusnya masih open, dan itu harus segera ditindaklanjuti terkait dengan hal tersebut. Tentunya dalam melakukan bimbingan, pembinaan, kami di Balai POM di Batam juga secara berkala melakukan yang namanya KIE ya, komunikasi, informasi, dan juga edukasi kepada masyarakat maupun ke pelaku usaha, nanti tergantung segmen-segmennya. Misalkan terkait dengan perizinan, ya nanti para pelaku usaha yang berizin itu, yang mau berminat ataupun yang akan melakukan perizinan produknya itu kita panggil semuanya, kita lakukan KIE dengan materi-materi terkait dengan perizinan, baik itu untuk obat, makanan, kosmetik dan sebagainya. Jadi lihat lagi terkait dengan segmennya, audiennya ya, terkait dengan paparan yang akan disampaikan atau materi yang akan disampaikan ke audien tersebut. Okay. Baik. Nah, sepanjang tahun 2024 ini Pak, dari pengawasan yang dilakukan BPOM sendiri, apakah ada temuan produk ilegal dan apa yang dilakukan terhadap pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut, Pak? Iya, terkait dengan adanya produk-produk yang tanpa izin edar gitu ya, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah membuat peringatan ya, terus produknya tentunya tidak boleh dijual ya. Nanti kita lakukan pemusnahan, dan yang musnahkan tentunya adalah dari pelaku usahanya tersebut. Nah, jika ada unsur-unsur
pemenuhan terkait dengan pidana itu kita akan tidak lanjuti dengan yang namanya pro justisia ya, kita akan ke pro justisia, ke arah pidana, dan itu nanti akan melalui tahap-tahapannya, mungkin nanti misalkan komunikasi misalkan dengan Korwas PPNS, nanti dengan kejaksaan ya, dengan pengadilan, ya itu ada proses hukum di situ itu ya. Baik, nah mungkin ada banyak produk-produk yang tanpa izin edar nih Pak, Yeah. yang berada di masyarakat. Nah sejauh ini apakah ada upaya lain yang dilakukan dari BPOM sendiri untuk menekan tersebarnya produk ilegal tersebut Pak? Silakan Pak. Ya, tentunya yang pertama adalah untuk menekan itu adalah membuat efek jera ya terhadap para pelaku tindak pidana di bidang obat dan makanan dengan hukuman yang seberat-beratnya ya, sebagai efek jerahnya itu supaya tidak mengulangi. Terus yang kedua tentunya dari BPOM memberikan KIE tadi ya, komunikasi, informasi dan edukasi bagaimana cara memilih dan juga mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar, bagaimana cara mengkonsumsi yang baik itu dan benar itu bagaimana. Dan yang terakhir adalah tentunya Badan POM dalam melakukan pengawasan di lapangan tidak bisa bekerja sendiri. Kita pasti melibatkan dari lintas sektor terkait, baik itu dari pemerintah provinsi, kabupaten kota maupun kementerian lembaga yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini. Gitu. Baik, nah banyak sekali kiprah yang dilakukan dari BPOM sendiri untuk melindungi masyarakat dari beredarnya obat dan makanan tanpa izin edar atau yang ilegal nih Pak. Nah, atas kiprah tersebut apa saja prestasi yang sudah diraih oleh BPOM Pak? Silakan Pak. Ya, kami dalam hal untuk memperkuat ya terkait dengan pengawasan obat dan makanan terutama di wilayah kerja kami di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, ada beberapa prestasi yang sudah kami dapatkan ya. Di antaranya ada piagam penghargaan sebagai unit penyelenggara pelayanan publik Badan POM tahun 2024 dengan kriteria atau kategori pelayanan prima. Jadi kategori itu ada beberapa tahapannya, mulai dari yang paling rendah itu kurang ya, ada kurang, cukup, baik, sangat baik, dan yang tertinggi itu adalah pelayanan prima. Dan alhamdulillah Balai POM di Batam dapat mempertahankan, karena di tahun 2023 Balai POM di Batam itu sudah masuk dalam kategori unit penyelenggara pelayanan publik sebagai unit dengan kategori pelayanan prima. Artinya alhamdulillah kita sudah masih bisa mempertahankan di tahun 2024 ini dengan nilai yang lebih tinggi lagi. Itu kan ada kriterianya, dan kita sudah masuk di kriteria pelayanan prima tersebut. Terus selanjutnya di tahun ini alhamdulillah Balai POM di Batam itu sudah mendapatkan sertifikat ISO 45001/2018 yaitu tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 ya, SMK 3 pada tanggal 2 Desember 2024. Dan itu merupakan suatu kebanggaan karena kita Balai POM di Batam ini bekerja itu banyak sekali resikonya. Misalkan kalau di laboratorium, di situ banyak peralatan, banyak reagen ya, ada reagen yang sifatnya exposure ya, misalkan mudah meledak ya, ataupun yang bisa berbahaya pada kulit. Nah, makanya kita menerapkan namanya sistem ISO 45001/2018 terkait dengan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, dan alhamdulillah sudah tersertifikasi. Ini sertifikasinya secara internasional ini Pak ya, terkait dengan sudah menyandang gelar sertifikat ISO 45001/2018. Dan yang terakhir yaitu kami bersyukur Balai POM di Batam juga sudah
mendapatkan sertifikat ISO 37001/2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan. Dan ini sangat penting karena kami Balai POM di Batam itu tentunya dalam melakukan pemeriksaan di lapangan dan sebagainya itu berhubungan, bersentuhan langsung dengan baik itu pelaku usaha, dengan masyarakat dan sebagainya, yang tentunya harus dibentengi ya petugas-petugas kami. Nah, alhamdulillah kami di tahun ini ya baru mendapatkan sertifikat ISO 37001/2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan ya, yaitu pada tanggal 5 Desember 2024 ini. Dan tentunya prestasi yang besar adalah ketika masyarakat itu merasa aman ya setiap kali mengkonsumsi obat dan makanan tersebut ya. Baik. Nah, sudah banyak prestasi nih Pak. Mungkin kita juga butuh koordinasi dari masyarakat juga ya Pak, tentunya, untuk menciptakan produk-produk yang bermutu. Bermutu. Nah, selanjutnya Pak, harapan atau target Bapak yang ingin dicapai mungkin dari BPOM sendiri dalam meningkatkan kualitas obat dan makanan di tahun yang akan datang Pak. Resolusi nih Pak, gimana Iya. Pak? Jadi harapan kami ya tentu akan mewujudkan visi dan misi Badan POM, yaitu untuk mewujudkan obat dan makanan yang aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, tentunya kami sebagai UPT di daerah ya dari Badan POM yang diberikan amanah oleh negara untuk melakukan pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, pastinya akan mengikuti sesuai dengan arahan. Dan di sini ada pergantian kepemimpinan nasional ya, ada pemerintahan sekarang Pak Prabowo Gibran gitu ya. Nanti pasti kita di UPT di daerah, khususnya di Balai POM di Batam akan mendukung ya terkait dengan visi dan misi Presiden tersebut. Dan tentunya lagi-lagi saya sampaikan perlunya adanya koordinasi ataupun komunikasi dengan lintas sektor terkait, baik itu swasta maupun di pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten kota maupun dengan kementerian lembaga terkait, sehingga adanya keterpaduan tersebut tentunya pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau akan menjadi lebih optimal dan lebih kuat lagi ya. Baik. Nah, terakhir nih Pak, mungkin Bapak sebagai Kepala Balai POM di Batam ada pesan-pesan mungkin nih Pak, pesan-pesan khusus untuk pemirsa Batam TV. Silakan Pak. Ya, pesan kami dari Balai POM di Batam tentunya di awal-awal itu sudah merangkumannya ada di sini itu, terutama untuk masyarakat ya. Jadi jadilah konsumen yang cerdas dalam memilih obat dan makanan ya, yaitu dengan selalu cek klik tadi ya, cek klik itu begini ya, misalnya gitu, cek klik yaitu cek kemasan, cek label, cek izin edar dan juga cek kadaluarsa, sehingga masyarakat dapat terhindar dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Mustafa untuk sharingnya hari ini. Semoga tetap selalu bisa menginspirasi masyarakat dan bisa melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan yang ilegal nih Pak. Terima kasih. Demikian pemirsa Batam TV Dialog Khusus edisi hari ini. Saya Kristi Septi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya dan sampai jumpa. Oke.
Inspirasi Kepri. Hai adik-adik, saatnya seru-seruan di Anak Batam.